Desilia Trifatmala ingin mempraktekkan bagaimana caranya kita memasukkan regresi linear sederhana ke SPSS. Baik, langsung saja kita mulai, kita praktekkan. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Lalu pilih variable view. Setelah itu kita masukkan X1 sampai X14. Setelah itu, setelah variabelnya dimasukkan semua, kita yang terakhir masukkan total X dan lanjut ke variabel Y. Variabelnya Y itu mengambil 6, Y1 sampai Y6. Setelah tertulis semua, variabel X1 sampai X14 dan total X dan variabel Y1 sampai Y6 dan total Y, kemudian kita di desimal ini di-nolkan semua. Jadi pada desimal ini mulai variabel X1 sampai variabel total Y itu di-nolkan semua. Setelah di-nolkan semua pada desimal ini, kita akan mengisi label di total X dan total Y. Ini pada total X itu diketik harga. Pada total Y ini dituliskan keputusan pembelian. Lalu pada measure, pada kolom measure ini dituliskan nominal. Pada X1 sampai X14 itu dituliskan nominal. Setelah pada variabel X1 sampai 14 dan Y1 sampai 6 ini diklikkan nominal dan total X dan total Y itu diklikkan scale, lalu kita lanjut ke values. Ke values ini pada kolom value itu ditulis 1 dan pada kolom label itu ditulis STS atau bisa disebut dengan sangat tidak setuju. Lalu klik add dan lanjutkan 2 pada kolom values, pada kolom label ditulis TS atau tidak setuju. Dan pada angka 3 itu ditulis N atau bisa disebut dengan netral. Pada angka keempat itu ditulis S atau setuju. Dan pada yang kelima itu ditulis SS atau sangat setuju. Dan ini dikopas sampai total Y. Setelah kita mengisi ini, terus kita klik OK. Terus kita lanjutkan ke data view dan mengcopy data yang sudah ada di Excel. Nah, di sini kita akan kopas data yang ada di Excel. Langsung saja kita buka yang data yang sudah ada di Excel. Kita kopas semua. Sudah kita kopas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung saja melakukan uji regresi linear sederhana. Setelah itu klik charts, lalu klik none. Setelah itu ini sudah terklik. Habis itu klik continue dan klik OK. Nah, ini tampilan tabel frekuensi pada X1 sampai total X. Nah, kita lanjutkan pada Y1 sampai total Y. Kita lanjutkan ke analyze, deskriptif statistik, frekuensi, lalu kita keluarkan variabel X1 sampai total X itu ke kolom dan kita masukkan variabel Y1 sampai total Y ke kolom variabel. Setelah itu klik statistik. Nah, ini sudah terklik ya tadi mean, median, standard deviation, range, minimum, maksimum, terus continue, klik charts. Ini sudah terklik bagian none. Setelah itu klik continue, klik OK. Nah, ini tabel frekuensi pada variabel Y1 sampai total Y. Setelah itu, kita lanjutkan, klik Analyze, klik Deskriptif Statistik, dan klik Deskriptif. Nah, pada variabel X1 sampai total X ini dipindahkan kolom ke variabel. Lalu ke Option, ini sudah ke klik Mean, Standard Deviation, Minimum, Maksimum. Habis itu Continue, dan klik OK. Nah, ini hasilnya
dari deskriptif statistik. Lanjut kita ke variabel Y. Klik analyze, klik deskriptif statistik, klik deskriptif. Nah, ini pada variabel X1 sampai total X ini dikeluarkan. Habis itu kita lanjut masukkan variabel Y1 sampai total Y itu ke kolom variabel. Nah, ini klik option, klik mean, standard deviation, minimum, maksimum, dan klik continue. Habis itu klik OK. Nah, ini hasil deskriptif statistik pada variabel Y1 sampai total Y. Setelah kita mengetahui hasil dari deskriptif statistik, lanjut kita uji yang selanjutnya. Kita klik analyze, kita klik correlate, kita klik bivariate. Setelah itu kita klik, setelah itu kita pindahkan variabel sampai total X. Setelah itu kita pindahkan ke kolom variabel. Setelah itu kita klik person, klik to tiled, klik OK. Nah, ini hasil dari korelasi variabel X1 sampai total X. Lanjut kita ke variabel Y1 sampai total Y. Klik analyze, klik correlate, klik bivariate. Habis itu kita keluarkan variabel X1 sampai total X. Lanjut kita ke variabel Y1 sampai total Y. Kita masukkan ke kolom variabel dan klik person, klik to tiled, dan klik OK. Nah, ini hasil korelasi dari Y1 sampai total Y. Itu kita lanjut klik analyze, klik scale. Nah, setelah diklik scale, klik reliability analysis. Setelah itu kita pindahkan variabel X1 sampai variabel X14, kita pindahkan ke kolom item. Habis itu kita klik kolom statistik. Setelah itu kita klik scale if item delete. Nah, habis itu kita klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, ini hasil dari reliabilitasnya X1 sampai X14. Kita lanjutkan ke variabel Y1 sampai Y6. Nah, kita klik analyze, klik scale, klik reliability analysis. Habis itu kita keluarkan variabel X1 sampai X14. Kita lanjutkan ke variabel Y1 sampai Y6. Nah, kita lanjut. Nah, setelah seperti ini, kita klik kolom statistik. Dan ini sudah terklik scale if item delete. Kita klik continue, klik OK. Nah, ini hasil reliability dari Y1 sampai Y6. Setelah itu, kita save. Nah, kita save yang sudah kita uji tadi. Kita save as. Nah, kita namai regresi linear sederhana. Oke. Kita save. Nah, setelah itu kita lanjut ke uji asumsi klasik. Kita pilih file, ke new, kita buat data baru, data. Setelah itu kita langsung masuk ke variabel view. Setelah itu kita tuliskan variabel X dan variabel Y. Nah, sudah. Pada ini, desimal ini kita nolkan. Kita nolkan. Setelah kita nolkan, pada kolom measure ini diganti dengan scale. Nah, ini. Kemudian kita pindah ke data view. Setelah itu, kan ini sudah ada variabelnya ya. Kita akan mengcopy total X dan total Y pada Excel. Ini kita setelah itu kita lanjut buka ke SPSS. Nah, ini setelah itu kita setelah selesai mengkopas total X dan total Y di tabulasi data, kita lanjutkan uji asumsi klasik. Nah, kita lanjut ke klik analyze. Setelah itu klik regression, klik linear. Nah, setelah itu pada variabel X ini dipindah ke dependent dan variabel Y itu dipindah ke independent. Nah, setelah itu kita klik kolom statistik, klik model fit, klik deskriptif, klik collinearity diagnostic, klik estimate, klik covariance metric, habis itu klik Darwin-Watson. Nah, klik continue. Setelah diklik continue, pada bagian plots ini, pada variabel Y itu diklik JResit. JResit ini di kolom variabel Y dan JPret ini pada variabel
X. Terus klik histogram dan klik normal. Kemudian klik continue. Setelah itu masuk pada save. Nah, di sini kita klik residual ini, klik standar dessert ini, klik standar dessert. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini kolomnya, kolom histogram. Nah, ini membentuk seperti ini pada regresi standar dessert, dan ini scar plot. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut, kita klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialogs, klik satu sampel KS. Nah, ini dipindahkan ke test variable list. Nah, ini. Terus kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Ini namanya one sample Komlogrov Smirnov. Nah, kita udah selesai menguji data-data dari regresi linear sederhana. Itu saja. Baik, presentasi dari saya mengenai uji regresi sederhana dan uji asumsi klasik. Sekian, terima kasih.